Ya, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Suara saya jelas ya. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di ruang Zoom daring kuliah daringnya malam hari ini di pertemuan ke-11 ya, di mana kuliah komunikasi masih terpadu. Alhamdulillah kita masih bisa ditemukan ya untuk kuliah kali ini. Baik, untuk pertemuan ke-11 ini akan membahas tentang PR, public relation, terus event sama sponsorship ya. Oke, kita mulai aja langsung. Di layar apa sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Oke, makasih. Bismillah. PR event sponsorship. Ya. Public relation dulu. Jadi, konsep definisi dari PR sendiri, public relation, yaitu komunikasi yang harmonis dalam hubungan jangka panjang antara perusahaan dan publik. Ya. Di sini ada keterkaitan unsur harmonis, terus hubungan yang bukan jangka pendek tapi jangka panjang antara perusahaan dengan masyarakat atau publik. Ya, ini menurut Martin Sapp. Nah, prinsip-prinsipnya apa untuk menjalankan hubungan harmonis itu? Yang pertama, kejujuran. Ya. Komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas, ya, kepercayaan. Terus yang kedua, keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah yang diambil untuk memperoleh keyakinan dari pangsa pasar. Orang lain ini pangsa pasar atau konsumen, atau calon konsumen. Terus yang ketiga, langkah yang fair ya, untuk mendapatkan hubungan mobile dan goodwill. Goodwill ini hubungan baik ya, bersama pelanggan atau konsumen. Terus yang keempat, komunikasi dua arah ya. Jadi saling timbal balik, nggak cuma satu arah aja. Yang terus-menerus untuk mencegah ketersinggungan dan untuk membangun hubungan. Terus yang terakhir, adanya evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah agar tercapai keharmonisan sosial. Nah, public relation di perusahaan itu macam-macam sebutannya dan spesifikasi bidang pekerjaannya. Ada GPR, corporate, yang mengurusi antar corporate antar perusahaan sejenis. Terus MPR, marketing public relation, itu hampir sama dengan di departemen marketing ya, dan brand juga. Terus ada community relation yang mengurusi masalah komunitas, hubungan perusahaan dengan komunitas. Terus public affair, mengurusi masalah umum. Terus government relation yang berhubungan dengan institusi pemerintahan, instansi pemerintahan, terus industrial, berhubungan dengan perusahaan manufaktur jenis, hingga press secretary. Press secretary yang berhubungan dengan komunikasi dengan media massa. Nah, apa sih tujuan PR? Tujuan PR ini yang pertama ada corporate image positif, itu membangun image yang positif di perusahaan. Terus yang kedua ada produk image positif, yaitu membangun image positif mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Terus yang ketiga ada corporate culture, itu budaya dari perusahaan itu seperti apa. Terus yang keempat ada corporate identity, itu identitas dari perusahaan. Nah, peran PR sekarang ini ada dari segi publikasi, terus ikut dalam segi event juga untuk menyebarluaskan informasi, terus dalam pemberitaan, terus keterlibatan dalam komunitas, ya, perwakilan dari perusahaan komunitas, terus identitas media dalam suatu berbagai media maupun cetak maupun elektronik, terus lobbying, ya, dan lebih agar proyek dari program komunikasi masyarakat dapat capai hingga investasi sosial. Yang dimaksud dengan stakeholder ini ada stakeholder ini pemegang atau pemangku kepentingan. Ya. Kalau internal ada pemegang saham, terus sampai dengan karyawan. Ya. Kalau eksternal adanya konsumen, terus supplier, hingga pers, ya, di masa. Kepentingan dari stakeholder sendiri, contohnya di sini dari pemegang saham, indikatornya apa, kepuasannya, jadi prestasi keuangan yang baik, yang meningkat. Terus konsumen, indikator kepuasannya yaitu tentang kualitas pelayanan yang baik juga, yang pertama meningkat.
Terus setelah itu, kalau dari sisi pemerintah ya dari perusahaan harus patuh dan taat sama hukum. Oke. Prosesnya PR ini apa? Dari pengumpulan fakta atau hot issue yang ada di lapangan, terus mendefinisikan permasalahan itu, ya, terus menjadikan sebuah planning, perencanaan suatu program, hingga program tersebut beraksi dan terrealisasi dan terkomunikasikan. Setelah itu adanya evaluasi dari program yang telah dilaksanakan. Tuh. Nah, oke. Sekarang tentang event, ya. Event ya dimaksud di sini event marketing. Ya. Definisinya singkat, yaitu kegiatan pemasaran sebuah event, sebuah acara yang berhubungan dengan kegiatan marketing yang dilakukan oleh departemen marketing. Terus event sendiri merupakan bagian dari kegiatan promosi untuk tujuan tertentu. Ya, marketing, promosi merupakan bagian dari marketing, event merupakan bagian dari promosi. Itu ya. Sebentar. Nah, tujuannya apa sih mengadakan event marketing? Ya, event pemasaran bagi perusahaan. Jadi ini saya kutip dari Duncan tahun 2002. Yaitu yang pertama untuk melibatkan target audience. Yang dimaksud di sini adalah untuk mempengaruhi target audience, misal dengan adanya event ya, event katakanlah dari produk Indomie ya. Indomie Jingle Jar dulu menyebabkan target Indomie yang kategori usia remaja itu semakin peduli, semakin aware, dan dekat dengan produk Indomie, akhirnya juga penjualan juga bisa meningkat. Terus yang kedua, untuk mengasosiasikan brand dengan aktivitas tertentu. Maksudnya di sini adalah dengan membuat event, ya, maka brand itu dapat diasosiasikan dengan kegiatan tertentu, aktivitas tertentu dari perusahaan mengenai gaya itu atau jenis kelompok masyarakat tertentu. Contohnya juga tadi ya seperti Indomie tadi dengan membuat event Jingle Dare itu dapat diasosiasikan sebagai perusahaan yang mendukung kreativitas dari anak muda atau remaja ya, terutama golongan anak band. Ya. Terus to reach hard to reach audience. Ini maksudnya adalah dengan ada event diharapkan ya orang-orang yang sulit diraih oleh perusahaan ya dapat tertarik pada brand atau produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Misalkan event Coco Crunch ya. Coco Crunch itu dapat menarik sebenarnya pasar untuk anak, tapi dapat menarik orang tua untuk membelikan putra putrinya itu sereal ya. Meskipun di Indonesia tuh lebih konsumnya masa tentang nasi ya. Terus yang keempat ini adanya tujuan untuk increase brand awareness ya. Dengan membuat event maka merek akan semakin dikenal masyarakat yang mengikuti atau menyaksikan event yang dibuat ya. Semakin sadar tentang brandnya. Jadi contohnya event yang dibuat oleh Coco Crunch tadi sehingga orang-orang mengenal produk sereal Coco Crunch. Gitu. Terus yang kelima tuh provide a platform for brand publicity. Maksudnya di sini adalah event tersebut dapat menarik media untuk memberitakan event tersebut yang pada akhirnya membawa nama perusahaan buat event. Ya, contohnya Jarum ya. Jadi event Liga Jarum ya menarik sehingga media meliput dan menyiarkan berita yang pada dasar mengangkat nama Jarum sebagai penyelenggara tunggal. Gitu. Nah, jenis event ya ada tiga. Yang pertama mengadakan sendiri, creative event. Yang kedua ikut berpartisipasi sampai dengan mensponsori suatu event. Dan mengadakan sendiri ini maksudnya perusahaan tersebut ini ya inisiatif mengadakan sendiri dari awal. Contohnya perusahaan es krim Campina ya dulu pernah mengadakan acara Liga Campina. Terus seperti tadi Coco Crunch itu kan mengadakan sendiri ya, mengadakan acara festival anak Coco Crunch. Terus kalau ikut berpartisipasi, ya ini maksudnya adalah mengikuti pameran perdagangan atau pekan raya atau jadi fair ya, misalnya gitu sama pameran. Gitu. Terus mensponsori suatu event, ya ini jadi ikut sponsor perusahaan tersebut ya, meskipun banyak sponsor yang tergabung, misalkan Java Jazz, ya Java Jazz itu sponsori oleh Sampurna ya, Sampurna. Oke, sekarang kita ke sponsorship.
Sponsorship sendiri pada dasarnya definisinya adalah suatu pemberian dukungan keuangan ya, atau dukungan lainnya pada pihak penerima agar keuangan penerima tetap lancar dan menjadi lebih kokoh. Ya, itu. Nah, primary communication objektif yaitu komunikasi yang secara primer dari sponsorship yaitu yang pertama untuk meningkatkan corporate image dari perusahaan. Yang kedua ada peningkatan dari brand image, terus customer loyalty atau kesejahteraan dari customer, sampai dengan kegiatan sales promotion. Nah, pemilihan sponsorship itu berdasarkan apa? Yang pertama ada berdasarkan target audience, ya. Jadi memperhatikan siapa aja target audience event tersebut, apakah sesuai dengan target market produk atau jasa, seperti contohnya perusahaan beverage ya, kata Milo ya. Milo menjadi sponsor sepak bola anak-anak ya, karena audiens utama adalah anak-anak dan orang tuanya juga ya yang menjadi target produk. Terus yang kedua, brand image reinforcement. Maksudnya adalah apakah event sesuai dengan wilayah penyebaran produk ya. Jadi sponsorship itu seharusnya dilakukan pada lingkungan yang konsisten atau sejalan dengan brand positioning dan brand image. Ya. Positioning brand dan image brand. Contohnya tadi sponsorship sepak bola anak-anak yang menunjukkan bahwa Milo tadi itu merupakan minuman kesehatan yang mengandung susu yang bergizi, bervitamin yang menunjang aktivitas anak. Itu ya. Nah. Terus yang ketiga ada extendability. Ini bagaimana sih pengaruh mensponsori suatu event terhadap rencana pemasaran secara global. Ya. Jadi apakah event tersebut berkesesuaian dengan program komunikasi pemasaran yang lain. Ya, contohnya, bila menjadi sponsor resmi Olimpiade, maksudnya, maka perlu ada pembuatan suatu packaging atau merchandise yang menunjukkan bahwa produk tersebut merupakan sponsor resmi dari Olimpiade, misalkan dalam bentuk mug, gelas, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada brand involvement, yaitu memperhatikan hak istimewa apa yang diperoleh bila menjadi sponsor. Ya, perusahaan dapat apa sih kalau mensponsori suatu event? Itu. Ya. Misalkan contoh andai kata saya sebut merek Supermi menjadi sponsor dalam acara televisi, sehingga nama produk Supermi menjadi bagian dari nama acara. Saya itu dulu ya, ada namanya Indonesia Mencari Bakat bersama Supermi. Gitu. Ya. Terus pemilihan sponsorship berdasarkan cost effectiveness. Ini memperhatikan seberapa besar sih efektivitas pesan yang diperoleh bila menjadi sponsor. Ya, misal bila khalayak umum, pemirsa atau peserta banyak, dan pesan mengenai brand yang disampaikan melalui sponsorship yang kuat, maka perusahaan dapat meraih pangsa pasar juga yang lebih banyak. Terus order sponsor. Order sponsor ini hubungannya dengan biasanya dalam satu event disponsori oleh berbagai organisasi, bahkan pesaing pun juga turut menjadi sponsor. Gitu. Kalau acaranya acara meraih menghadiri banyak sponsorship yang nggak dibatasi ya. Oleh karena itu, teliti siapa saja menjadi sponsor dalam suatu acara dan bagaimana posisi perusahaan. Apakah menguntungkan apa tidak. Ya, itu dipertimbangkan oleh Departemen Sales Marketingnya. Oke, sekarang keuntungan sponsorship. Ya, yang pertama memberi nilai atau value pada suatu brand. Ya, gitu. Jadi maksudnya yaitu menjadi suatu pembeda dari produk lain ya. Misalkan Jarum ya sebagai sponsor Liga Sepak Bola menunjukkan bahwa Jarum peduli dan mendukung perkembangan olahraga khususnya sepak bola di Indonesia. Terus membangun asosiasi produk ya, misalkan Jarum tadi menjadi sponsor Liga Sepak Bola, artinya dapat diasumsikan bahwa rokok Jarum tersebut adalah rokok orang yang sporty, diasumsikan ya rokok yang sporty, pencinta olahraga itu. Terus yang ketiga adalah menyesuaikan kebiasaan mengonsumsi media ya. Maksudnya di sini adalah bila selama ini tadi ya contoh yang sama, Jarum hanya memasang iklan di media, namun dengan sponsorship selain memasang iklan maka mendapatkan profesi lain seperti publisitas dan bahkan menjadi bagian dalam suatu acara atau event sponsorship. Terus yang keempat ada menyesuaikan dengan STP brand, ya, segmentasi targeting dan positioning dari brand, ya, jelas ya. Dan perhatikan tentang masa pasarnya. Oke, sekarang
tipe dari sponsorship itu ada 3 yang utama. Jadi yang pertama event sponsorship marketing. Ini adalah bentuk sponsorship yang mendekatkan brand produk itu pada persepsi tertentu oleh konsumen. Ya, tentunya tentang jenis olahraga, hiburan, budaya, sosial maupun produk lainnya. Itu. Terus mission marketing. Mission marketing ini merupakan program yang diselenggarakan karena berkaitan dengan perusahaan ini mempunyai misi. Contohnya adalah pendidikan ya, dari kata Microsoft ya. Microsoft mengadakan komputer literasi untuk anak-anak di daerah pedalaman. Itu mempunyai misi ya. Terus masalah riset, contohnya dari Pertamina. Pertamina menjadi sponsor penelitian penemuan dari energi yang terbarukan. Seperti itu. Terus kalau cost related marketing, ya ini adalah suatu aktivitas sponsor yang dikemas bersamaan dengan aktivitas public relation, terus sales promotion, dan charity. Jadi perusahaan, jadi segi sosial, pendanaan dari perusahaan. Ya. Cara milih sendiri, consultant marketing ini melakukan pengisian sebagian keuntungan dengan format acara, mengadakan suatu acara untuk perlindungan lingkungan, terus pelestarian kehidupan liar, beasiswa, sumbangan bagi disabilitas dan sebagainya. Itu. Contohnya ini yang paling gampang. Jadi kalau kita membeli produk ya, makanan, contoh kata di McDonald ya. Jadi sekian rupiah dari setiap pembelian McDonald itu disebabkan pada keluarga misalkan sekarang ini ya, jadi erupsi Gunung Semeru dan sebagainya. Itu. Oke, ini tadi konsultan marketing udah, marketingnya udah. Nah, ini dari strategi organisasi tadi ya, merefleksikan misi, akhirnya diterjemahkan ke corporate social responsibility strategi, ya, strategi dari CSR ya, untuk pendanaan perusahaan berhubungan dengan sosial kemanusiaan. Terus diterjemahkan lagi lebih kecil menjadi strategi CRS communication hingga akhirnya ke suatu aktivitas ya, maka ada communication, manajemen communication maupun di komunikasi dari secara publik dari PR. Itu. Ini sudah tadi. Oke, terima kasih. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman dari materi kali ini? Silakan kalau ada yang ditanyakan ada didiskusikan. Jangan lupa absensinya di e-learning ya. Silakan kalau ditanyakan. Ini saya sambil jelaskan untuk tugas kelompoknya ya. Tolong diperhatikan. Jadi nanti sampai dengan OAS, insya Allah hanya ada tugas kelompok aja. Di layar sudah terlihat ya untuk materi tugasnya ya. Sudah, Pak. Sudah, oke. Kelompok. Sudah, Pak, sudah. Ya, oke. Ini tugasnya tentang advertising ya, kelompoknya ya. Jadi saya berikan kelompoknya nggak berubah. Gini, membuat suatu video iklan ya.
Teman perhatikan, nanti ini filenya saya upload di e-learning, kalau kurang jelas bisa tanyakan. Jadi membuat sebuah video singkat tentang advertising dengan ketentuan tugasnya secara berkelompok ya, bukan individu. Terus produk atau jasa yang dipromosikan bebas ya, asalkan jangan sama ya antara anggota kelompok di kelas ini ya. Jadi bisa produk dengan brand yang sudah eksis hingga produk UMKM bisa sesuai dengan kesempatan kelompoknya sendiri. Kriteria produk yang tidak diizinkan untuk diangkat sebagai latihan promosi ini adalah seperti rokok atau minuman keras dan produk atau jasa lain yang tidak atau kurang pantas sesuai norma dan nilai kebudayaan Indonesia dan dilarang secara hukum di Indonesia. Ya, paham ya? Terus yang ketiga, produk dan jasa diatur sendiri antar kelompok dalam satu kelas agar tidak ada kesamaan. Ya. Terus video iklan harus mempunyai konsep adegan tertentu sesuai aktivitas anggota kelompok. Ya, ada alur kontennya ya maksudnya ya. Ini. Terus personil kelompok dapat berperan serta dalam produksi video iklan semuanya ya, harus kompak, dapat peran sebagai talent ataupun yang merekam ataupun peran lainnya. Ya. Jika dapat disertakan kredit titel peran kelompok di akhir adegan video. Kredit titel ini kalau di akhir film atau apa itu yang ada tulisannya ya, seperti saudara siapa, produsernya siapa, gitu ya. Oke. Terus durasi video iklan minimal 3 menit dan maksimal 5 menit ya hasil jadinya. Terus formatnya bebas, diutamakan yang ini nanti yang tertera. Terus kalimat yang digunakan bebas semenarik mungkin dalam segi persuasif, diharapkan nggak mengandung sara, pornografi atau hal yang nggak pantas lainnya. Terus diubah untuk dapat membawa atau mencatatkan produk atau jasa yang dipromosikan, ya ada bentuk fisiknya. Kalau nggak ada ya minimal ada media promo seperti brosur pamfletnya. Tuh. Jadi berhubung membuat video ini bersifat latihan, maka mahasiswa atau mahasiswi dalam hal ini bukan sebagai agent ya atau salesnya secara langsung. Jadi kalimat penutupnya juga nggak perlu menggunakan contact center penjualan dan pemasaran produk atau jasa tersebut. Dalam adegan video, pakaian yang dikenakan dalam video tersebut bebas dan sopan ya, pastinya. Terus tempat pengambilan video bebas dan senyaman mungkin. Terus adegannya dalam video memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ya, khususnya oleh Islam Kemudiaan kampus kita, kampus ini Penaung. Jadi nggak ada adegan merokok, minum minuman keras, berlebihan sopan dan sebagainya. Oke, konten utama dalam produksi video berikanan yaitu adanya konsep adegan, ya. Terus profil produk atau jasa, terus fitur dan spesifikasi dari produk jasa sampai dengan keunggulan produk jasa. Terus bentuk file presentasi itu berupa PowerPoint. Jadi habis buat video jadi, buat PowerPoint yang isinya yang pertama ide pemilihan konten adegan itu apa, terus yang kedua profil singkatnya bentuk jasa yang diangkat, terus yang ketiga makna apa yang disampaikan di video tersebut. Terus yang keempat ada yang marketing mix 5P ya, product price, promotion, place. Terus yang kelima tipe advertising appeals-nya itu apa ya. Jadi video iklan tersebut mempunyai daya tarik atau pendekatan pesan iklan seperti apa ya. Atau fear itu lebih ke arah misteri ya. Misalkan ada iklan yang menampilkan pocong dan sebagainya. Terus pendekatan humor atau seksualnya maksudnya di sini lebih ke arah gender ya, seperti iklan parfum, Axe gitu ya, itu mengenai seksual. Terus pendekatan dari mempermainkan musikal atau musik sampai dengan emosional, misalnya mengaduk emosi dari penikmat ya. Terus nanti filenya ya, filenya disubmit file video dan presentasi di e-learning ya. Jika misalnya ukuran video terlalu besar maka dapat dibuka di Google Drive, maka link dan linknya itu disematkan di e-learning. Terus batas waktu penyerahan file submit file itu sampai dengan 20 Desember 2021 ya, masih kurang lebih ada waktu 2 minggu lagi. Terus presentasi kelompok nanti dibagi ya sesuai urutan kelompok ya, itu di pertemuan 13, 14, 15. Nah, ini ada berapa kelompok ya teman-teman ya? Ada 6 ya di kelas B2P ini ya.
Ada yang ini ingat? Soalnya saya harus buka catatan lagi. Iya Pak, kemarin. 6 ya? Jadi tadi diurutkan aja ya. Jadi dari pertemuan ke-13 nanti kelompok 1 2 14. Tadi saya tulis di sini ya. 1 2 terus 14 itu 34 15 56 itu aja. Oke, nanti filenya ini file soalnya ini saya submit di learning ya. Oke, ada yang ditanyakan dari tugas kelompoknya? Tidak, Pak. Sudah jelas ya. Jadi ini Iya. sekali-sekali tugasnya memacu kreativitas ya. Enggak hanya dari segi teori belaka. Coba kreativitas kalian gimana? Jangan lupa absensinya di learning ya, teman-teman ya. Silakan kalau ditanyakan tentang materi ataupun tugas kelompoknya. Jadi kalau ditanyakan ataupun sudah paham semua, ya. Ini saya akhiri dulu, berhubung waktu Zoom-nya juga mau habis ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Ya. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya di pertemuan ke-12 ya, teman-teman. Akhiri, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata selama saya mengajar. Ya. Saya akhiri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.